Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvan Khoiron dari PPSI 2019B akan menerangkan tentang pendekatan kualitatif dalam penelitian pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah penelitian pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Frestanti Novalia Santoso. Yang pertama-tama adalah hakikat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jika menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Saryono, tahun 2010, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Yang kedua adalah menurut Sugiono. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya eksperimen pada penelitian kuantitatif, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan. Menurut yang ketiga adalah menurut Kriyantono. Beliau menyatakan bahwa riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Yang kedua adalah ciri-ciri penelitian kualitatif. Ciri-ciri yang pertama adalah penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Yang kedua adalah penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. Yang ketiga adalah bersifat elaborasi. Peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik. Yang terakhir adalah lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah rancangan penelitian kualitatif. Pada rancangan penelitian kualitatif, terdapat 5 tahapan yang harus ditempuh oleh seorang peneliti. Yang pertama adalah mengangkat permasalahan. Jadi mengangkat permasalahan yang ada di dalam sesuatu yang akan diteliti. Yang kedua adalah memunculkan pertanyaan penelitian. Setelah permasalahan sudah diangkat, maka harus dapat memunculkan pertanyaan yang terdapat dalam sesuatu yang diteliti. Yang ketiga adalah mengumpulkan data yang relevan. Jadi, data-data yang diperoleh harus dikumpulkan oleh seorang peneliti.
Yang keempat yaitu melakukan analisis data. Dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan penelitian. Jadi kembali ke pertanyaan yang kedua tadi. Setelah memunculkan harus menjawab pertanyaan penelitian. Baik, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat serta terverifikasi. Beliau sendiri juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada teknik pengumpulan data ada beberapa tahap, yaitu yang pertama wawancara personal, yang kedua survei kualitatif, yang ketiga diskusi kelompok terfokus atau FGD, studi dokumen atau dokumentasi, yang selanjutnya observasi, studi longitudinal, studi kasus yang terakhir. Kalau wawancara ini dianggap sebagai instrumen pengumpulan data yang paling umum untuk penelitian kualitatif, terutama karena pendekatannya secara personal. Yang selanjutnya, survei kualitatif. Penelitian survei ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau pertanyaan kepada narasumber. Yang kedua adalah diskusi kelompok terfokus atau FGD. Metode FGD pada dasarnya adalah metode wawancara. Kembali lagi ke yang pertama tadi. Tetapi dilakukan dalam pengaturan diskusi kelompok. Ketika objek data adalah perilaku dan sikap, khususnya dalam situasi sosial. Dan sumber daya untuk jenis wawancara satu terbatas. Yang selanjutnya adalah studi dokumen atau dokumentasi. Metode ini melibatkan pengguna dokumentasi yang sudah ada dan dapat diandalkan dan sumber informasi lainnya sebagai sumber data untuk digunakan dalam penelitian atau penyelidikan baru. Selanjutnya, observasi. Dalam metode observasi ini, peneliti mengambil sikap partisipatif, yaitu melibatkan dirinya dalam pengaturan keberadaan respondennya atau narasumbernya, dan umumnya melihat semuanya sambil mencatat. Yang selanjutnya adalah studi longitudinal. Pada studi penelitian ini adalah metode penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan berulang kali pada sumber atau data yang sama selama periode waktu yang panjang. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Dalam metode kualitatif, studi kasus data dikumpulkan dengan mencermati dan menganalisis mendalam tentang studi kasus atau unit penelitian yang dapat berupa individu, kelompok individu, atau seluruh organisasi. Fleksibilitas metodologi ini diperlukan dalam cara metodologi ini dapat digunakan untuk menganalisis subjek yang sederhana dan kompleks. Yang selanjutnya adalah teknik penulisan laporan kualitatif. Pada teknik ini, penulisan laporan penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena melalui laporan penelitian tersebut, hasil penelitian dapat dibaca oleh orang lain, mudah dipahami, serta dapat dijadikan sebagai alat dokumentasi untuk pengujian dan pengembangan penelitian lebih lanjut. Dalam tekniknya, ada tahapan yang harus dicermati, yaitu yang pertama A. Penulisan menggunakan bahasa sederhana dan tata bahasa yang baku. Yang kedua, menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama atau secara berulang-ulang. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahasa klise atau yang kurang bermakna. Yang keempat adalah arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Yang terakhir, ada pemisah antara teori dan hasil penelitian di lapangan. Pada tahap yang terakhir yaitu memadukan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia.
Pada perpaduan dua pendekatan yang berseberangan ini, di antara perbedaan-perbedaan yang mendasar di atas, ada titik temu yang memungkinkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dipergunakan secara bersamaan yang saling melengkapi. Untuk penelitian kualitatif sendiri, lebih tidak terlalu fokus pada angka. Penelitian kualitatif memperoleh pemahaman mendalam untuk mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan kompleksitas sosial. Sementara itu, dari penelitian kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi, dan fenomena sosial yang diteliti. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.